Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Salbira Mayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Keburaya Unit SDN 21 Kalimantan Barat, akan memaparkan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan, yakni 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan monoton di depan kelas dan peserta didik hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada capaian materi dan KKM yang mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek afektif yang harus diselaraskan juga dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan kemampuan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan pada anak didik saya. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar peserta didik masih rendah. Saya sangat merasakan saat saya menjelaskan materi pembelajaran peserta didik, saya hanya diam dan seolah berada di luar pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian saat saya menanyakan hal tersebut kepada peserta didik, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam dan pasif. Yang kelima, suasana kelas yang tertib. Yang menjadi fokus utama saya adalah tenang dan anak-anak yang telah mengetahui pelajari materi yang saya berikan. Berikut adalah bagaimana suasana belajar di kelas yang saya rasakan pada saat sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat hanya pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang ketiga, penilaian yang saya berikan hanya mengutamakan aspek kognitif. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain: 1. Merubah pemikiran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak memiliki bebas memilih sumber apa yang dan bagaimana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, membimbing, mengarahkan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, peserta didik akan menjadi lebih efektif, lebih aktif dan proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkorelasikan pengetahuannya masing-masing. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik karena mereka terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar bahwa dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pelajaran lebih berwarna. Bagaimana supaya seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, seorang guru atau pendidik juga harus cermat
dalam melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan karakter, melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan peserta. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak didik saat ini mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya di sini. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuan agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pembelajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asuh, asih, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran serta menjadikan suasana di kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik bukan hanya sekedar akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidik sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pemaparan tersebut. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.